Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Erwin Salpariansi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Saya Fadila Siprihantari dengan NIM 22222100063. Di sini saya akan memaparkan tentang afiks derivasional pembentuk kata kerja dalam mading sekolah menengah pertama. Hal-hal yang melatar belakangi masalah dari penelitian ini yaitu mading sekolah sebagai media komunikasi di sekolah. Mading biasanya dijadikan sebagai wadah sarana informasi terpusat yang ada di sekolah. Mading merupakan tempat informasi tentang berbagai kegiatan sekolah, pengumuman penting, prestasi siswa, dan informasi administratif lainnya. Selain itu, mading dapat menjadi media penyalur minat dan bakat siswa yang hasil karyanya bisa berupa cerpen, pantun, puisi, poster, dan lain sebagainya. Penelitian tentang afiks derivasional bukan yang pertama dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan oleh Siti Setiawati dan I. Siti Nurjamilah dengan judul Analisis Derivasi yang terdapat di papan pemberitahuan Taman Mini Indonesia Indah, terbit pada tahun 2021 di jurnal Meta Bahasa. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berfokus pada penggunaan afiks derivasional verba dan sumber data yang digunakan adalah hasil karya yang terdapat di mading sekolah. Selanjutnya, penelitian serupa dilakukan oleh Fatimatus Zuhro dengan judul Proses Derivasi dan Infleksi dalam Bahasa Indonesia pada Berita Koran Jawa Pos, Radar Jombang, edisi Juli 2019, terbit pada tahun 2020 di jurnal Nisastri Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berfokus pada penggunaan afiks derivasional verba, dan sumber data yang digunakan adalah hasil karya yang terdapat pada mading sekolah. Dari latar belakang tersebut, timbullah pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apa saja jenis-jenis afiks derivasional verba yang sering digunakan dalam mading sekolah? Yang terakhir, bagaimana pola penggunaan afiks derivasional verba dalam pembentukan kata kerja di mading sekolah? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis jenis-jenis afiks derivasional verba yang digunakan dalam mading sekolah dan memahami pola pembentuk kata kerja dengan menggunakan afiks derivasional di mading sekolah. Berikutnya terkait manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang penggunaan bahasa di lingkungan sekolah. Hasil penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi sumber referensi bagi guru bahasa Indonesia dan peneliti lain yang tertarik dalam bidang morfologi dan pembelajaran bahasa Indonesia. Terkait ilustrasi data, pada data di samping ditemukan bahwa kata menegang mengalami proses derivasional verba, yaitu dari kata tegang yang merupakan kelas kata adjektiva dibubuhkan dengan afiks menjadi menegang yang berubah menjadi kelas kata verba. Selanjutnya, pada data di samping ditemukan kata menyendiri yang mengalami proses derivasional verba juga, yaitu dengan berkata dasar sendiri yang merupakan kelas kata adverbia dibubuhkan afiks menjadi kelas kata verba, yaitu menyendiri. Selanjutnya ada konsep morfologi, yaitu merupakan cabang linguistik yang di dalamnya mempelajari atau mengkaji mengenai bentuk kata. Jadi morfologi merupakan ilmu yang mengkaji unsur dasar atau satuan terkecil dari suatu bahasa.
Nah, satuan terkecil ini disebut dengan morfem. Nah, istilah terkecil memiliki maksud yaitu bahwa morfem itu sendiri tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil. Selanjutnya tentang derivasi atau derivasional merupakan bagian dari proses morfologis yang berupa afiksasi. Derivasi adalah proses morfologis yang melibatkan perubahan kelas kata pada bentukan yang dihasilkan dari proses tersebut dari bentuk kata dasarnya. Derivasi merupakan afiks yang dilekatkan pada kata dasar untuk membentuk sebuah kata baru dan dapat mengubah makna, fungsi, dan bentuk dari kata itu. Selanjutnya dalam proses pembentuk kata kerja, afiks derivasional berperan sebagai pengubah kata dasar dengan menambahkan prefiks seperti prefiks, sufiks, infiks, simulfiks, dan konfiks. Nah, kemudian terkait tentang mading atau majalah dinding adalah media komunikasi massal sederhana untuk menciptakan komunikasi antara pihak dalam lingkup tertentu seperti di sekolah. Itu saja. Pada bab 3 terkait metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata yang terdapat pada cerpen, pantun, puisi, dan poster yang mengalami proses perubahan kelas kata. Sumber data pada penelitian ini adalah karya tulis dan poster yang ada di mading sekolah. Kemudian untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode baca dan teknik catat. Yang terakhir, untuk teknik analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.